Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Bajuri dari Inhu, Provinsi Riau. Begini Pak, kemarin ada yang terlupa sedikit. Waktu menerangkan masalah kolam yang dalamnya 6 meter itu bagaimana cara galinya, memanennya. Kalau memanennya. Oke, ya. Baik. Yang kemudian kemarin terlupa juga ada limbah potongan apa tuh, ayam potong Pak ya. Itu yang setiap hari itu 75 kilo sampai 150 kilo. Itu tulang atau apa Pak ini Pak? Gimana? Tulang atau daging atau apa? Yang jelas di tempat keponakan saya itu tiap hari motong ayam gitu Pak. RPA, jadi ya dari segi airnya segala darahnya macam. Iya, darahnya itu jadi dibuang gitu aja Pak. Baik. Jadi itu bagaimana solusinya bisa dimanfaatkan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tunjukkan bisnis ayam Pak. Saya ini tukang potong ayam juga Pak. Pekerjaan saya dulu ya tukang potong ayam Pak. Limbahnya ayam yang pasti dibuang. Nomor 1, bulu. Nomor 2, isi tembolok. Tahu isi tembolok? Yang ketiga, isi usus. Yang keempat, ya darah. Nah, ini yang utama. Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu teori kita yang sudah kita pelajari di sini, ingat baik-baik, limbah akan lebih mahal daripada yang utama. Itu hukum. Sapi saja tadi itu airnya kurang itu, harusnya airnya 1 liter Pak. Kalau airnya 1 liter itu pas itu. Airnya cuma setengah liter, tapi tidak apa-apa. Bulu selama ini diambil orang untuk menjadi tepung bulu. Tepung bulu ini proteinnya tinggi, cuman jeleknya satu, seratnya tinggi. Sehingga dia tidak bisa tercerna bagus untuk ternak. Tetapi kalau dia sudah diolah untuk menjadi tepung, dia bisa. Sekarang saya mau tanya, tepung bulu ini apanya yang paling banyak kira-kira kandungannya? Kalsium. Saya minta maaf, pernah dengar cerita tentang Cleopatra Bapak Ibu? Ratu Cleopatra, pernah enggak? Mesir. Kenapa dia disebut sebagai ratu yang bijaksana dan hebat? Pada suatu hari, ratu ini kedatangan tamu. Disuruh makan namanya mutiara, Bapak Ibu. Mutiara keras atau tidak? Nah, ini yang dilakukan oleh Cleopatra. Mutiara kandungannya tertinggi apa? Kalsium. Maka dimasukkannya mutiara itu ke dalam cuka. Cuka itu ya bisa cuka apapun. Dimasukkan dalam cuka, ketika dimasukkan dalam cuka jadi empuk atau tidak mutiaranya? Jadi dia bisa memakan mutiara itu. Bukan karena makan mutiaranya, karena dimasukkan di dalam cuka. Kalau kita punya bulu ayam, karena bulu ayam isinya kalsium, supaya bisa jadi empuk berarti perlu namanya cuka. Cuka ini paling gampang bisa buat dari nira Pak, kalau untuk di Sumatera. Tahu nira? Nira aren, nira? Nira itu Bapak masukkan taruh tempat begini aja jadi asam atau tidak? Semakin lama tambah asam atau tidak? Semakin lama tambah asam. Asam inilah yang dipakai untuk merendam bulu. Setelah itu baru digiling, dia akan hancur. Itu yang pertama. Yang kedua, isi tembolok. Isi tembolok itu berisi apa Bapak Ibu? Makanan. Makanannya masih utuh atau belum? Masih utuh. Nah, kalau punya makanan ini bisa dijadikan ke makanan. Kalau saran saya, karena ini dari ayam, tidak boleh diberikan ke ayam. Takutnya penyakitnya nyebar. Ini bisa diberikan ke cacing, terus ke ikan. Terus yang kedua, isi usus. Isi usus ini berupa apa? Sudah kotoran dari makanan yang sudah terolah. Betul ya? Nah, ini nanti munculnya adalah asam amino. Diolah jadi apa? Bisa diolah jadi pupuk, bisa diolah jadi zat PT, bisa juga diolah jadi nutrisi. Darah itu adalah kehidupan. Saya ulangi, darah itu adalah pupuk primitif pertama. Dan darah itu adalah kehidupan, karena itu orang tidak boleh makan darah.
Itu hukum. Nah, darah ini paling bagus untuk apa? Untuk pupuk, untuk asam amino, atau untuk ZPT. Nah, ini kan semua cair nih, betul ya? Ini yang diolah. Kalau Bapak punya daging, punya tulang, punya apa, tolong dihancurkan dulu, dimasukkan di sini juga, Pak. Kalau paling gampang diolahnya ini, sudah deh, saya jadikan ZPT. Berarti semua 100% akan menjadi pupuk. Itu bagus. Tapi kalau lebih aman dikasih air kelapa. 20-80. Seandainya satu hari tadi berapa Pak? 75 kilo. Oh ya. Berarti ampasnya anggap aja jadi 20 kilo lah. Ya 20 kilo. Berarti kalau 20 kilo limbah, berarti butuh air kelapa berapa kilo? 80. Berarti ketemu berapa? 100. Kalau ini cuma jadi pupuk biasa Pak, kali 20.000. Ini sudah dapat 2 juta. Mirip-mirip dengan harga dagingnya. Saya bayangkan Bapak Ibu, seandainya semua petani sadar dengan konsep seperti ini. Ada enggak petani miskin harusnya? Tahu enggak budaya ini apa yang sedang kita rubah? Budaya tanggung jawab, budaya menghargai, budaya untuk menabung. Dan itulah yang harus kita lakukan bersama-sama. Tidak ada kata sukses kalau kita tidak menabung, kalau kita tidak berinvestasi. Ini investasi modal atau tidak? Kalau investasi ini Bapak Ibu, minta maaf, beli semuanya, pasti itu modal. Tetapi karena ini hanya limbah, bapaknya tadi punya limbah, masnya punya limbah, yang lain Bapak Ibu jadi petani punya limbah. Berarti investasi kita gratis atau modal? Gratis. Dan mewujudkan tanggung jawab dimulai dari sini. Karena itu konsep kita, apa yang ada. Kalau yang tidak ada apa-apa, tenanglah, setiap hari masih masak. Olah apa yang ada. Jangan kata ini Bapak Ibu berarti tidak ada lagi alasan untuk berkata saya tidak bisa. Setuju kira-kira? Mungkin itu materi hari ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang belum berkesempatan bertanya setelah coffee break nanti ngobrol dengan saya di atas. Kita akan melakukan penutupan dulu. Mari silakan Pak Bambang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.